Halo, perkenalkan nama saya Yurliarti, NIM 2110417508 kelas M5. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi manajemen, penerapan sistem informasi perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk. Telekomunikasi Indonesia biasanya disebut Telkom Indonesia atau Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap. Sejarah singkat perusahaan PT Telekomunikasi. Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan penawaran umum perdana saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Keduanya sekarang bernama Bursa Efek Indonesia. Bursa saham New York dan Bursa saham London. Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 930 juta lembar saham. Tahun 1999 diterapkan Undang-Undang Nomor 36 1999 Telekomunikasi. Sejak tahun 1989, pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, telekomunikasi tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Namun 2021, Telekomunikasi membeli 35% saham telekomunikasi dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telekomunikasi dan Indosat. Sejak penghapusan kepemilikan bersama itu pada bulan Agustus 2022 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. Pada 23 Oktober 2009, Telekomunikasi meluncurkan New Telkom atau Telkom baru yang ditandai dengan pergantian identitas perusahaan. Adapun visi dan misi dari PT Telkom Indonesia, visi menjadikan perusahaan yang unggul dan penyelenggaraan telekomunikasi informasi menyedia instrumen dan servis di kawasan regional. Misi menyediakan layanan TIMAS yang berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, menyediakan model penyelenggaraan, pengelolaan, pengoperasian terbaik di Indonesia. Visi dan misi ditetapkan berdasarkan keputusan komposisi PT Telekomunikasi Indonesia. Nama sistem informasi di perusahaan PT Telekomunikasi. Yang pertama, sistem pengambilan keputusan. Peranan sistem informasi merupakan alat bantu untuk mempermudah telekomunikasi dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikan karena perusahaanlah yang menentukan hasil dari sebuah keputusan. Yang kedua, sistem informasi memproses transaksi merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan dalam menjalankan telekomunikasi, seperti memasukkan pesanan, penjualan, dan lain-lain. Ketiga, sistem informasi manajemen meningkatkan pengawasan data lebih akurat dan real-time, memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengarahan kepada semua divisi dalam perusahaan. Yang keempat, sistem informasi organisasi
diperlukan pengorganisasian yang baik, dan di dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu, diperlukan dukungan sistem informasi yang baik pula. Organisasi harus mampu ikut dengan perubahan dan perangkat lunak, perangkat keras, basis data, dan telekomunikasi yang mendukung sebuah sistem informasi. Yang kelima, sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang dirancang secara khusus bagi para eksekutif dan berisi tentang informasi perusahaan secara menyeluruh, baik informasi mengenai kinerja keseluruhan PT Telekomunikasi dari dalam atau dari luar. Informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami. Yang keenam, sistem informasi manajemen menyimpan data. Data bagi sebuah perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dan perlu dikelola dengan baik layaknya perusahaan mengelola aset. Jadi sistem informasi sangatlah penting bagi perusahaan PT Telekomunikasi. Bagaimana memeran setiap perannya masing-masing di setiap bagian. Peranan sistem informasi yang ada di PT Telekomunikasi. Yang pertama yaitu StarClick berguna sebagai salur penyampaian informasi dari pusat Telkom aset, atau sebaliknya Telkom membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi untuk mempermudah koordinasi kebijakan dan sosialisasi strategis bisnis perusahaan antara pembuatan kebijakan pengolah sistem sumber daya manusia dan karyawan. Yang kedua adalah Proaktif sebagai aplikasi yang menghubungkan bagian pemasang dan konstruksi untuk memasang Indohome yang telah dipesan oleh klien. Proaktif juga terintegrasi dengan bagian penanganan penggangguan agar keluhan dari klien dapat disampaikan dengan cepat ke konstruksi agar dapat melakukan tindakan sesuai dengan keluhan. Jadi bagian proaktif ini, kalau kliennya mendapatkan sebuah permasalahan, maka dari pihak proaktif cepat menangani permasalahan yang ada dan cepat menanggapi. Yang ketiga, My Indohome adalah aplikasi yang menghubungkan klien dengan Telkom Akses. Telkom menginginkan agar semua masalah yang diperlukan oleh klien dengan divisi terkait dengan hubungan baik. Bagaimana Indohome dapat atau menginginkan hubungan yang baik antara klien satu dengan klien yang lain, atau bahkan dari pihak Indohome itu sendiri. Yang keempat adalah Tactical, di mana aplikasi ini berguna untuk menghubungkan antara penanganan gangguan dengan pasang baru dengan cepat akurat. Bagaimana Tactical ini adalah aplikasi untuk menghubungkan antara penanganan gangguan dengan pasang baru dengan cepat akurat. Jadi penanganan yang baru yang lebih cepat dan akurat. Yang kelima adalah Nosa. Aplikasi menghubungkan antara Telkom langsung dengan penanganan gangguan. Ini berguna untuk menyampaikan ke pusat dengan cepat apa terjadi permasalahan dalam jaringan. Nosa adalah penghubung untuk cepat menyampaikan keluhan kepada pusat apa yang sedang dialami. Yang keenam adalah Alista. Ini adalah aplikasi yang terintegrasi langsung dari gudang. Semua kebutuhan dari alat dalam melakukan pemasangan alat semuanya yang ada di gudang. Adanya Alista dapat membantu mempermudah mencatat kebutuhan barang keluar dan barang masuk ke gudang. Ketujuh, Armista, aplikasi terintegrasi dengan HRD yang berguna untuk mencatat semua data-data karyawan Telkom.
berguna sebagai aplikasi yang dapat memantau langsung kinerja dari setiap karyawannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ini, yang pertama, kelebihannya meningkatkan tingkat efisiensi data secara akurat, memudahkan untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi dengan PT Telekomunikasi. Kekurangan dari sistem informasi ini, adanya indikasi penyalahgunaan sistem informasi bagi telekomunikasi, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya sistem informasi bagi komunikasi, pengurangan tenaga kerja yang dapat menimbulkan bertambahnya pengangguran, tergantinya manusia sebagai tenaga kerja dan teknologi-teknologi yang ada. Saran dan rekomendasi sistem informasi bagi perusahaan. Saran yang dapat diambil dan kesimpulan, perusahaan harus memutuskan untuk melakukan berbagai pertimbangan dalam memutuskan sistem informasi yang akan digunakan agar perusahaan tidak tergantung kepada sistem informasi. Apabila PT Telekomunikasi ketergantungan dengan sistem informasi, maka aspek sosial lainnya seperti hubungan perilaku sama manusia akan tergantung dengan mesin dan robot. Jadi kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem yang ada pada PT Telekomunikasi Indonesia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dari presentasi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih.